Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan memulai dari surat Al-Fatihah atau pembukaan. Surat 1 sampai 7 ayat. Surat 1 terdiri dari 7 ayat, diturunkan di Makkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah artinya ialah pembukaan. Surat ini pun dinamai Fatihatul Kitab, yang berarti pembukaan kitab. Karena kitab Al-Quran dimulai atau dibuka dengan surat ini. Dia yang mulai ditulis di dalam mushaf, dan dia yang mulai dibaca ketika tilawatil Quran. Meskipun bukan dia surat yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, nama surah Al-Fatihah ini memang telah masyhur sejak permulaan nubuat. Adapun tempat dia diturunkan, pendapatnya lebih kuat ialah yang menyatakan bahwa surat ini diturunkan di Mekah. Al-Wahidi menulis dalam kitabnya Asbabun Nuzul dan Ats-Tsa'labi di dalam tafsirnya riwayat dari Ali bin Abu Thalib. Dia berkata bahwa kitab ini diturunkan di Mekah dari dalam suatu perbendaharaan di bawah Arsy. Menurut suatu riwayat lagi dari Abu Saibah di dalam Al-Musannaf dan Abu Nuaim dan Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah dan Ats-Tsa'labi dan Al-Wahidi dari hadis Amr bin Surahbil bahwa setelah Rasulullah SAW mengeluhkan pengalamannya di dalam gua itu setelah menerima wahyu pertama kepada Khadijah, lalu beliau dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah, maka beliau ceritakan kepadanya bahwa apabila dia telah memencil seorang diri, didengarnya suara dari belakangnya, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Mendengar suara itu aku pun lari. Maka berkatalah Waraqah, "Jangan engkau berbuat begitu, tetapi jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya itu." Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, maka datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, "Ya Muhammad, katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin." Sehingga sampai kepada waladdallin. Demikian hadis itu. Abu Nuaim di dalam Ad-Dalail meriwayatkan pula tentang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia berkata, tatkala pemuda-pemuda Bani Salamah masuk Islam, dan Islam pula anak dari Amir Jumawah
berkatalah istri Amir itu kepadanya, "Sukakah engkau mendengarkan dari ayah engkau sesuatu yang telah diriwayatkan daripadanya?" Anak itu lalu bertanya kepada ayahnya, apakah agaknya riwayat tersebut, lalu dibacanya, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin," sampai ke akhir. Sedang kejadian itu ialah di Mekah. Ibnu Al-Ambari pun meriwayatkan bahwa dia menerima riwayat dari Ubadah bin As-Samit bahwa surat Fatihatul Kitab ini memang diturunkan di Mekah. Sungguh pun demikian, ada juga satu riwayat yang diterima oleh perawi-perawinya dari Mujahid bahwa beliau ini berpendapat bahwa surat ini diturunkan di Madinah. Tetapi entah karena sengaja hendak mengumpulkan di antara dua pendapat, ada pula segolongan yang menyatakan bahwa surat diturunkan dua kali. Pertama di Mekah, kemudian diturunkan sekali lagi di Madinah. Tetapi menjadi lebih kuatlah pendapat golongan yang terbesar tadi bila kita ingat bahwa solat 5 waktu mulai difardukan ialah sejak di Mekah. Sedang solat itu dianggap tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah menurut hadis. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah sembahyang bagi atau solat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah daripada Ubadah bin As-Samit. Dia termasuk satu surat yang mula-mula turun. Meskipun Iqra sebagai 5 ayat permulaan dari surah Al-Alaq yang terlebih dahulu turun, kemudian itu pangkal surat Ya ayyuhal muddatsir, kemudian itu pangkal surat Ya ayyuhal muzammil. Namun turunnya ayat-ayat itu terpotong-potong, tidak satu surat lengkap. Maka Al-Fatihah sebagai surat yang terdiri dari 7 ayat ialah surat lengkap yang mula-mula sekali turun di Mekah. Di dalam surat 15 Al-Hijr ayat 87 ada disebut 7 yang diulang-ulang. Sab'am minal mathani. Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud ialah surat Al-Fatihah ini juga. Sebab Al-Fatihah dengan ketujuh ayatnya inilah yang diulang-ulangi tiap-tiap rakaat solat, baik yang fardu ataupun yang sunat. Oleh sebab itu maka Sab'ul Mathani adalah nama surat ini juga. Di dalam surat 3 Ali Imran ayat 7 ada disebut Ummul Kitab, ibu dari kitab. Menurut Imam Bukhari di dalam permulaan tafsirnya, yang dinamai Ummul Kitab ialah Al-Fatihah ini. Sebab dia yang mula ditulis dalam sekalian mushaf dan dia yang mulai dibaca di dalam solat. Cuma Ibnu Sirin yang kurang sesuai dengan penamaan demikian. Dia lebih sesuai jika dinamai Fatihatul Kitab saja. Sebab dalam surat 13 Ar-Ra'd ayat 39 terang dikatakan bahwa Ummul Kitab yang sebenarnya ada di sisi Allah. Tetapi beberapa ulama lagi tidak keberatan menamainya juga Ummul Quran, artinya ibu dari seluruh isi Al-Quran. Karena ada sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hiya Ummul Quran, wa hiya Fatihatul Kitab, wa hiya Sab'ul Mathani." Dia adalah ibu Al-Quran, dia adalah Fatihatul Kitab, dan dia adalah 7 yang diulang-ulang. Penulis tafsir Al-Qassah menyebutkan lagi namanya yang lain, yaitu Al-Kanz atau perbendaharaan, Al-Wafiyah yang melengkapi, Al-Hamd puji-pujian, dan surat As-Salah atau salat. Dan menurut riwayat As-Salabi dari Sufyan bin Uyainah, surat ini pun bernama Al-Waqiyah, pemelihara dari kesesatan, sebab dia mencukupi surat-surat yang lain, sedang surat-surat yang lain tidak mencukupi kalau belum bertali dengan dia. Tadi dia diberi nama perbendaharaan karena menurut riwayat Ali bin Abu Talib tadi, dia diturunkan dan dari perbendaharaan di bawah aras. Dia bernama melengkapi sebab seluruh syariat lengkapnya tersimpul dalamnya. Dia bernama puji-pujian sebab dipangkali dengan puji kepada Allah, dan dia bernama surat solat karena sembahyang solat tidak sah kalau dia tidak dibaca. Bila mana kita kelak telah sampai kepada penafsiran isinya, dapat kita pahami bahwa segala nama itu memang sesuai dengan dia. Apatah lagi pokok ajaran Islam yang sejati, yang menjadi ibu dari segala pelajaran, yaitu Tauhid, telah menjadi isi dari ayat-ayatnya itu pertama sampai akhir. Tidak ada puji, apapun macamnya puji untuk yang lain, hanya untuk Allah semata-mata. Dan di dalam ayat itu telah tersebut Tuhan sebagai Rabb atau Rabbun, yang berarti pemelihara, pengasuh, pendidik, dan penyubur. Diikuti oleh ayat yang menyebut dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman yang maha pemurah dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Nampaklah betapa pertalian Khaliq dengan makhluknya yang kelak dalam Al-Quran akan diuraikan berulang-ulang. Kemudian pokok ajaran utama dari Al-Quran ialah tentang hari pembalasan,
hari kiamat, hari berbangkit, dari hal surga dan neraka. Semuanya ini telah tersimpul dalam ayat Malik Yaumiddin yang mempunyai hari pembalasan. Sebagai kesempatan ibadah kepada Allah dan tidak ada ibadah buat yang lain, yaitu isi yang sejati dari tauhid, maka datanglah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Untuk mencapai ridha Allah, maka Tuhan menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh. Lalu Allah mengutus rasul-rasulnya membawa syariat dan memimpin kepada manusia bagaimana menempuh jalan itu. Isi Al-Quran yang ini tersimpul dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian itu Al-Quran berisi kabar yang mengembirakan bagi orang yang taat dan patuh, kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat, yang dalam istilah agama disebut wa'ad. Ini telah terkandung dalam ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atasnya. Kemudian Al-Quran pun memberikan ancaman siksa dan azab bagi orang yang lengah dan lalai, kufur dan durhaka yang disebut wa'id. Maka tersimpul pula lah kata Al-Quran ini pada ujung surat tentang orang yang maghdub, kena murka Tuhan, dan orang yang dhalin, orang yang sesat. Demikian pula Al-Quran menceritakan keadaan umat-umat yang telah terdahulu, yang telah binasa dan hancur karena dimurkai Tuhan, dan diceritakan juga kaum yang sesat dari jalan yang benar. Itu pun telah tersimpul di dalam kedua kalimat maghdubi dan dhalin itu. Menilik yang demikian itu dapatlah kita pahami apa sebab maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, yang pada pembukaan telah disimpul isi dari 114 surat yang mengandung 6.236 ayat itu. Kemudian ada pula penafsir berkata bahwa seluruh Al-Quran dengan suratnya yang 114 dan ayatnya yang 6.236 ayat itu semuanya telah tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Dengan peninjauan tersebut di atas tadi, dapatlah penafsiran demikian itu kita terima. Tetapi di antara mereka melanjutkan lagi. Dia berkata bahawa surah Al-Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang maha murahnya Tuhan Allah kepada hambanya dan kasih sayangnya, sehingga diutusnya Rasul, diwahyukannya kitab-kitab suci, disediakannya surga bagi yang taat dan ampunan bagi yang taubat. Penafsiran ini masih juga dapat kita terima. Tetapi setelah penafsiran itu melanjutkan lagi katanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu tersimpul dalam huruf ba pada permulaan bismillah. Dan selanjutnya lagi ada mereka yang berkata bahwa huruf ba pangkal bismillah itu pun tersimpul dalam titik huruf ba itu. Sampai di huruf ba dan titiknya itu penafsir ini tidak mau mengikuti lagi. Sebab itu bukan lagi penafsiran yang berdasar ilmu, tetapi sudah satu khayal. Apa sebab? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab mempunyai 28 huruf, di antaranya huruf kedua yaitu al-ba atau huruf B dalam istilah Latin. Tapi kalau membacanya secara tunggal ialah al-ba dengan ditekan sedikit ujungnya sehingga berbunyi ada hamzah. Maka menurut undang-undang bahasa Arab dan ejaannya, barulah sebuah huruf berarti apabila dia telah dirangkaikan dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain, dan yang khusus pada huruf al-ba baru dia berarti dengan setelah dia diberi baris bawah atau kasrah dan dirangkaikan dengan satu kalimat yang bersifat isim atau nama. Misalnya bi Muhammadin yang berarti dengan Muhammad, billahi dengan Allah, atau bismillah dengan nama Allah. Cobalah pikirkan bagaimana akan dapat diterima apabila dikatakan bahwa seluruh Al-Fatihah berkumpul ke dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim terhimpun seluruhnya kepada huruf al-ba, dan lebih tidak dapat diterima pula kalau dikatakan bahwa huruf al-ba itu pun terkumpul kepada titiknya ada di bawah itu. Yang berarti seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surat mengandung 6.236 ayat terhimpun semuanya kepada satu titik, bukan sembarang titik, tetapi titik ba yang di bawah itu. Bagaimana akan disimpulkan ke sana? Padahal baik di zaman Rasulullah SAW atau di waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, ataupun selanjutnya setelah Utsman bin Affan memerintahkan membuat mushaf Al-Imam sebagai mushaf yang resmi sampai sekarang, pada ketiganya itu huruf al-ba belum lagi bertitik. Huruf-huruf Al-Quran termasuk huruf al-ba barulah diberi bertitik di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima Bani Umayyah, atas sebuah pikiran daripada wali negeri Irak Al-Hajjaj bin Yusuf. Sedangkan memberinya berbaris fathah, dhammah, kasrah, tanwin dan sukun terlebih dahulu daripada
daripada memberinya titik. Yang memberikan berbaris itu ialah Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah wali negeri Basrah Zayyad di zaman Khalifah Bani Umayyah yang pertama. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh sebab itu, maka penafsiran seperti demikian bukanlah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Al-Quran dan hadis dan dirayah atau riwayat ahli-ahli tafsir yang muktamad. Dia hanya satu khayal yang dapat dipelemak-lemakkan kata, tetapi tidak akan bertemu dari mana sumbernya kalau hendak dicari dengan seksama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.